kamu sama teman kamu ngapain di sini gitu. Terus gue bingung kan, maksudnya apa? Terus makhluk itu bilang lagi, kamu tahu nggak kenapa teman kamu sakit? Itu di atas pohon-pohonnya itu bunyi kayak gimana sih, kayak daun di serak gitu. Nggak ada yang keluar Nggak juga ada. di lobi itu. Nggak ada. Terus otak gue masih loading, ini orang nggak ada yang keluar, pintunya nutup lagi. Terus naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, masih dalam rangka suasana Lebaran ya. Iya. Masih dengan opor hari keduanya, sambal krecek hari keduanya. Apalagi sih biasanya? Tadi Sambal opor kentang. udah ya. Apa? Sambal kentang. Sambal kentang, Rendang. ketupat tapi udah adem-adem tuh biasanya tuh. Iya, biasanya memilih bakso ya. Sumpah bro, langsung bakso biasa siangnya. Oke, teman Kliwon, kita balik lagi di program perbincangan Malam Kliwon. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Taca. Hai. Taca. Kak Taca ini adalah seorang creator horor ya, yang Iya. lebih sering bikin kue custom. Iya, Ternyata. Diperjelas. benar. Iya. Dan suka ayam paha atas Iya. Iya, Iya. sampai jadi Harus- username. Harus ayam paha atas. dengan makan kulitnya terakhir. Ih bener. Nah, iya. Udah sampai situ aja saya bacain Anda. Iya, Kak Taca ini sebenarnya di tahun lalu itu sempat salah satu kontennya tuh rame banget ya. Yang nonton tuh sampai 38 juta. Iya. Satu video tuh yang nonton 38 juta cuy. Di TikTok. Satu provinsi coy. Lebih lah. Lebih itu. Oh, lebih ya, 38 jatuhnya lebih ya? juta, iya. Banyak banget. Dan ceritanya itu tentang di rumah sakit ya Kak ya. Tapi sebenarnya Kak Taca nggak cuma punya pengalamannya di rumah sakit. Iya. Bener ya. Ada juga pas lagi ngekos di yang pernah kita bahas juga waktu itu di PMK. Daerahnya sama sebenarnya. Kawasan Senopati ya. Iya. Oke. Oh, Kenapa? ada juga yang Ada. Ada, Kak. Waktu tapi itu emang cowok serem yang sih cerita. daerah situ. Mungkin karena rumahnya besar-besar ya. Mm-mm. Dan kita nggak tahu dulunya gimana. Banyak pohon gede juga kan. Oh, Iya. benar, Kalau iya. gue lebih serem kalau nggak punya duit ya di daerah sana tuh. Agak minder ya lewat Iya, itu ya. bener. Intimidatif bos. Apalagi di malam-malam tertentu, mobilnya keren-keren banget. Iya. Dan orang-orang yang ngekos di sana tuh nggak mungkin cuma bilang gue ngekos gitu, nggak. Tapi Kan gue ngekos di Senopati nih gitu. oh dimension. Iya. harus disebut. Gue ngekos di Senopati. Nah, Iya. itu padahal mah bukan. Oke, Ya, oke, ya, oke. ya. Ini menarik sih karena ceritanya cukup serem di daerah yang tapi nggak apa-apa kali ya. Lu ceritain dulu yang kos di Senopati atau enggak? Ya boleh. Boleh ya. Karena menurut gua itu daerah yang pinggir jalan, daerah ramai, Rame. 24 jam ramai. Pokoknya ramai lah gitu, bukan yang di dalam-dalam gitulah. Ya kan? Iya, ya pinggir jalan. Pinggir Pinggir jalan, kan, benar, gitu. pinggir jalan persis. Bagaimana tuh Kak ceritanya Kak? Jadi dulu kan gue kerjanya di Jalan Gunawarman. Oke. Terus gue nyari daerah Senopati situlah. Karena di sana tuh mahal-mahal banget. Akhirnya dapat satu kosan yang menurut gue ini harganya terjangkau banget, sampai sebenarnya agak sas ya untuk Oh, daerah karena- Senopati. Iya. Oke. Mencurigakan. Karena di sana itu rata-rata di atas 2 juta. Iya. Tapi kita bisa dapat harga 1 juta bisa buat berdua. Murah banget. Murah dong. banget. Heeh. Semurah itu. Sorry, 1 juta buat berdua tuh boleh 2 orang dalam satu kamar. Iya. Iya. Oh, Gope-gope berarti itu patungan. Iya. Oke. Dan kamar yang gede itu 1,6. Oh. Murah banget. Terus kita antara bingung dan kayak ya udahlah paling ada setannya gitu kan. Oh, lo udah menduga sebenarnya. Ya, soalnya rumahnya emang serem dari luar. Oke. Sampai teman-teman kantor gue tuh pas tahu gue ngekos di situ tuh kayak, ih kok kayak rumah Conjuring sih gitu.
Jadi dibilang kosan Conjuring. Bentuknya. Iya, bentuknya yang kayak apa sih, atapnya tuh yang ada segitiganya gitu-gitulah. Pokoknya rumah jadul gitu. Iya, kebayang. Yang ada pohon gede banget di depannya. Terus ya udah, gue akhirnya berdua ngekos sama teman gue di situ. Disitulah nggak berapa lama dari kita awal ngekos itu langsung ada gangguan. Itu temen gue sakit. Nah, sakitnya itu tadinya sih sebenarnya sakit biasa ya, kayak kita demam gitu-gitu doang. Tapi demam, nggak ada flu, nggak ada batuk, kayak bener-bener demam doang. Terus bingung kan, nih kenapa? Terus gue tanya, lo nggak coba ke dokter? Terus dia bilang, gue udah ke dokter. Udah ke dokter tapi cuma dikasih obat, terus udah nggak ada perubahan. Ya udahlah, lo istirahat aja, mungkin kecapean kali ya. Soalnya dia anak sales gitu kan, biasa anak sales banyak pikiran kan. Kejar target. Iya, terus ya udah. Tapi ternyata malam itu gue dimimpiin. Gue tuh mimpi, di mimpi itu gue bangun di kamar gue, sebelah gue temen gue lagi tidur. Jadi posisinya tuh bener-bener di kamar, bener-bener di kamar. Pas gue nengok, ih kok ada temen gue gitu, ini mimpi ya. Terus tiba-tiba gue ngeliat ke atas lemari. Jadi posisi lemarinya itu ini gue tempat tidur, ngadep ke lemari. Di atas lemarinya itu udah ada kayak 2 makhluk gitu yang ngeliat ke arah gue sama temen gue. Terus makhluknya tuh nanya, kamu sama temen kamu ngapain di sini gitu. Terus gue bingung kan, maksudnya apa? Terus makhluknya tuh bilang lagi, kamu tahu nggak kenapa temen kamu sakit? Kenapa emangnya? Dia bawa lelaki ke sini gitu. Terus gue kayak gue nggak tahu lagi. Soalnya gue emang bodo amat nggak sih. Gue nggak pernah ngurusin kayak gitu juga. Gue nggak tahu juga dia pulang jam berapa. Kita nggak selalu barengan terus-terusan gitu kan. Terus gue bilang, terus kenapa dia sakit? Karena kita nggak suka kayak gitu. Itu ibaratnya kayak melanggar norma gitulah. Gue nggak tahu kan dia ngapain. Terus kalau mau temen kamu sembuh, bilang dia nggak boleh kayak gitu lagi, atau kalian keluar dari sini, jangan tinggal di sini. Gue kaget kan. Nggak lama gue bangun tuh ternyata udah pagi. Gue nanya sama temen gue, gimana badan lo? Terus temen gue bilang, belum ada perubahan sih, masih kayak gini. Akhirnya gue memberanikan diri untuk nanya sama dia, karena kasihan juga kan, dia udah berapa hari. Walaupun mungkin yang gue omongin ini kayaknya nggak masuk akal gitu buat orang biasa kan. Terus gue bilang, sorry, gue mau nanya, lu waktu itu bawa cowok lo ya kesini? Lo pernah bawa cowok lo kesini? Terus dia agak kaget gitu kan. Kok lo tahu? Sebenarnya gue nggak tahu sih. Gue tuh baru dimimpiin. Ada gue ceritain semua mimpi gue. Gue dimimpiin katanya lo bawa cowok lo kesini. Yang ngomong itu nggak ngomong sih lo ngapain. Gue juga nggak pengen tahu lo ngapain. Tapi katanya lo sakit gara-gara itu. Karena lo kayak ibaratnya melanggar tata krama di sini lah. Lo harus nggak seharusnya bawa orang yang bukan muhrim ya. Iya, bukan muhrim lo ke dalam satu kamar gitu. Terus ya udah, dia bilang oh gitu ya. Ya terus gue harus gimana dong? Ya gue juga nggak tahu sih. Mungkin lo kayak ya udah jangan gitu lagi aja kali. Yang penting lo sekarang udah tahu, lo bisa udah jangan bawa cowok lagi gitu. Ya udah deh, iya gitu. Nah, besokannya kan kita kan jadi agak takut ya untuk tidur di situ. Terus kita mikir apa kita pindah kosan ya, soalnya agak serem juga nih gitu. Terus nggak lama tuh kayak besokannya, kita tuh di lantai atas tuh ada 3 kamar kan. Satu kamar yang nempatin cewek, yang satu nih kamar gue sama temen gue ini, yang satu lagi Pak Sutri. Nah si suami istri ini kita tuh sampai hafal ya, karena cuman dikit doang kan kamarnya. Yang bawah tuh lantai bawah itu si yang punya kosan. Terus si Pak Sutri ini tiap hari itu kalau pergi, suaminya duluan yang pergi, baru habis itu istrinya. Suaminya tuh pergi pagi-pagi banget. Jadi tiap hari kita cuman ketemu sama istrinya. Nah pagi itu tiba-tiba si istrinya ini mandi. Kita kamar mandinya sharing nih by the way. Lagi mandi tiba-tiba dia histeris, kayak ngegedor-gedor pintu kamar mandinya sambil bilang tolong saya, tolong gitu. Kenapa nih? Gue buru-buru keluar kamar kan sama teman gue. Kenapa mbak? Kenapa? Gitu.
ini saya kekunci, tolong gitu. Terus gue anjir lebay banget, kekunci doang sampai teriak-teriak gitu. Terlalu histeris menurut gue untuk kekunci. Cuman ya udahlah, gue maklum mungkin karena dia tuh lagi hamil besar gitu. Kan mungkin dia panik karena takut ya. Terus oh iya ya mbak, sebentar ya aku panggilin si bapaknya ke bawah. Ini yang punya kosannya, gue panggilin ke bawah. Gue lagi manggil, dia terus-terusan teriak-teriak sambil gedor-gedor gitu. Terus sambil gue manggil tuh gue mikir, kok bisa ya dia kekunci di kamar mandi itu. Soalnya kamar mandi itu tuh nutup pintunya pakai slot dari dalam. Iya, karena si handle pintunya itu udah jebol. Oh oke. Nah terus kita bingung kan, kekunci tuh gimana maksudnya. Nah si pas gue kasih tahu si bapaknya, Pak itu si mbak yang lagi hamil itu kekunci di kamar mandi. Bapaknya juga bingung, kekunci di kamar mandi. Bingung dia kan. Oh iya deh, bentar saya cari peralatan dulu. Akhirnya dia nyari peralatan apa sih, kayak perkakas. Tools gitulah. Bawa ke atas, mbak-mbaknya ini masih yang buruan cepetan. Dia sehisteris itu gitu. Terus gue yang tadinya iya sabar kali, gue sampai yang kayak ngebatin gitu ya. Iya. Sampai kok mencurigakan ya, kayak kok kekunci doang kayak segitunya banget ya. Terus akhirnya udah coba-coba dibuka tuh ada kali setengah jam lebih, bener-bener lama banget, gue juga gak ngerti. Akhirnya kebuka. Nah pas kebuka, si mbak-mbaknya ini langsung kabur, bener-bener lari masuk ke kamarnya. Bahkan dia tuh nggak ngucapin makasih sama kita semua di situ, dan kita lihat dia rambut kayak udah berantakan, terus udah nangis parah gitu. Terus dia langsung masuk. Terus kita mikir, oh mungkin dia kan sehari-hari pakai jilbab, mungkin dia malu kali ya karena ada si bapak ini, makanya dia buru-buru masuk, panik gitu. Tapi agak ini juga ya, kayak dia sampai senangis itu gitu. Gue langsung mikir, aduh kemarin gue habis mimpi kayak gitu lagi, jangan-jangan nih yang dia lihat ada hubungannya gitu kan. Udah akhirnya gue udah nih, dia udah masuk kamar, gue juga ya udah mandi sama temen gue juga, gantian mandi, terus kita berangkat kantor. Udah pas gue pulang kantor, ternyata si mbak itu udah nggak ada di kamarnya. Kamarnya udah kosong, rapih, terbuka. Langsung cabut berarti dia langsung sama cabut. Suaminya langsung berhenti ngekos gitu ya. Iya. Gue mikir dong kayak nggak mungkin lo gara-gara itu doang terus lo cabut ngekos kan. Tapi akhirnya gue pindah ke kamar itu. Oh lo akhirnya pindah ke kamar si Pak Sutri ini? Karena gue takut yang di kamar yang sebelumnya ini kan, karena dimimpin itu. Nah pas gue pindah ke kamar itu, malam itu juga gue pindah. Gue bilang sama si ibu kosnya, Bu, saya sama teman saya pindah ke situ ya. Ya tapi itu 1,6 loh gitu kan. Gue tadinya 1 juta kan. Iya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu. Soalnya kamarnya emang lebih gede dan dia tuh ada balkon yang langsung ke jalan raya. Oke. Terus ya udah Bu, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, saya pindah hari ini juga ya. Iya gitu. Udah masuk. Besoknya temen gue sembuh loh. Bener-bener sembuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak, tapi dia bener-bener sesehat itu, kayak nggak pernah sakit. Udah, kita udah lupa sama kejadian ini. Gue suatu hari gue waktu itu ada cowok gue kan, sekarang udah mantan ya. Itu ada cowok gue, terus pulang kemalaman nih gitu. Kayak anak-anak muda pada umumnya kan kalau pulang kemalaman numpang ngecharge kan. Bener. Mampir toilet biasanya. Gimana? Pulang kemalaman numpang ngecas. Kan lowbat HP-nya. Iya. Pasti namanya habis acara dia, ya. kan. Abis acara kan butuh kongres. Ngecas. Hah? Acara kongres apa? Kongres Pemuda 2 atau kalau nggak salah. Lelah badan, capek, mumet, ndase. Kudu dicas. Agar full kembali. Apa? OTW. Terus dia ngecas tuh malam itu. Ya dia ngecas. Oke. Nah terus kan gue itu kayak jam berapa ya? Jam 1 pagi. Jam 1 tuh pagi apa malam? Pagi. Iya. Jam 1. Lu udah tua doang. 1 pagi apa malam aja? Pakai ditanya. Sering ada perdebatan di kolom komen TikTok gue ya. Kalau gue bilang jam 1 pagi, Kak jam 1 tuh masih malam.
Lu dengerin Gitu. orang TikTok, udah nggak usah Ya, ya, dengerin. ya. Nggak usah dengerin. Emang punya pola pikir sendiri. Satu Terus pagi. ya gua itu jam 1. Terus gue bilang kan, kamu nginep sini gitu. Ya udah deh, aku nginep sini aja kali, udah malam gitu kan. Iya. Terus udah, Capek. ya udah, Mm-mm. aku ke kamar mandi dulu, ya udah deh kamar mandi. Terus dia balik, udah mau ganti baju gitu kan, udah mau siap-siap tidur nih. Oh sorry sebentar izin. Nah teman lo? Ada di situ juga. Lagi nggak ada. Oh jadi ini Oh, dia weekend. Oh. Kalau weekend tuh dia pulang ke rumah. Emang biasanya kalau weekend itu kita pulang ke rumah. Betul. Tuh. Tapi ini kan Udah disetting. Abis- Lama banget. Sebel banget. Capek banget nyapuin. Ngegiringnya tuh ribet gitu. Udah paham. udah bayar 1,6 soalnya kan. Itu ya. Masa nonton nih. Gue takut emak gue nonton soalnya nih. Kan waktu itu Real Madrid main soalnya. Oh, iya. Dia Madridista. Kan final champion sama Liverpool. Nobar. Waktu itu. Terus Paham abis itu gue siap-siap tidur, lagi ngobrol, tiba-tiba pintu lemarinya kebuka. Kan pintu lemari nutup gini ya. Iya. Tiba-tiba kebuka. Terus kita lihat-lihatan. Dia tahu cerita-cerita yang ada di situ kan. Iya. Dia langsung lihat gue terus bilang, kenapa tuh lemarinya kebuka sendiri? Oh, angin kali, gue bilang gitu kan. Angin, udah tuh gue tutup pintunya, gue kunci biar nggak kebuka-buka kan. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar gue. Dak. Gue takutnya, wah ketahuan nih gue gitu kan. Masih kan cowok. Iya, pasti itu dulu tuh yang pertama keluar pasti. Iya, gue buka pintunya, gak ada orang. Dan emang orang yang bawah itu, yang punya rumah, gak pernah naik ke atas. Atas tuh emang kayak area anak kosan aja. Mereka tuh sama sekali gak pernah. Oke, tapi jalurnya berarti lewat kayak pintu samping gitu buat ke atas. Iya. Iya kan. Jadi lewat di dalam rumah. Enggak. Jadi ada ruangannya sendiri gitu untuk naik ke atas. Gak ada. Terus dia langsung yang, aku pulang aja deh. Udah akhirnya hari itu dia pulang kan. Jadi gue sendirian di kosan, nggak ada apa-apa. Gue ya udah gue terima nasib gitu. Gue terima nasib. Hari itu malaikat tersenyum. Terima nasib pae lu. Mantan lu makan seafood santa sendirian. Itu lu. Ngelamun tuh dia tuh. Nyemilin udang surya gitu. Layu dah kata dia. Makan kakap lagi. Ketiga. Iya. Udah kan masih lapar tuh lu. Iya. Kerapu ya dah, kerapu. Layu lagi. Aduh, iya. Bubar dah. Iya, terus ceritanya tuh lumayan banyak ya di kosan ini. Jadi sebentar, yang itu tadi akhirnya lo tidur, udah nggak ada kejadian apa-apa. nggak ada. Ya udah gue tidur aja biasa, dia teguran pulang. aja sih. Kayaknya ditegur gitu. Iya kan? Nggak tahu juga ya, soalnya pas itu nggak lama bener-bener gue buka nggak ada siapa-siapa. Dan kamar yang gue tempatin yang baru itu adanya di lorong, di ujung lorong. Jadi kalau misalnya gue buka pintu, ada orang pasti kelihatan dia siluetnya pergi. minimal. Oh lagi bukan, jalan. maksud Danu tuh teguran mungkin. Oh. Iya, Karena teguran. kan lu kan di kamar yang sebelum ini kan ditegur. Iya, temen lu. Nah sekarang lu. Bisa jadi. Iya. Sebelum perbuatan itu terjadi, Iya. dicegah. Temen lu kan tadi akhirnya lu yang kena kan. Dia langsung sakit. Setelah itu tadi diskusi apa? Soal ekonomi fiskal. Iya, ekonomi fiskal. Kan lu tadi berbincang tuh katanya, ya udah gua ngobrolin apa sih kalau boleh tahu kalau begitu tuh? Apa yang diobrolin sih? Obligasi. Wow. Iya. Tapi kan kita jangan berasumsi karena yang tahu hanya dia dan mantannya di ruangan itu. Betul. Sudah sampai di mana dan berbicara tentang apa. Iya. Yang jelas itu teguran lah intinya gitu. Iya. Ya terus ya udah hari itu tuh bener-bener ya nggak ada apa-apa sih. Emang nggak pernah ada apa-apa sih di kosan itu. Misalnya Oke. ya udah nggak bisa lah kayak bandel-bandelan di kosan itu tuh nggak bisa gitu. Terus berapa hari dari situ gue mau kerja kayak biasa. Dan di rumah itu tuh bener-bener rumah tua yang lembab,
Sampai kalau hujan, lo nggak bisa nyium bau hujan. Lo nyium tuh bau kayu-kayu lapuk. Oh iya. Iya kalau lagi di villa Di yang lama. puncak tuh. Iya Iya kayak tuh, gitu bener baunya tuh baunya Oh, tuh. oke, oke. Bau kayu lapuk yang baunya tuh nggak enak, campur. Karena itu rumahnya bener-bener gak kerawat. Kadang tuh ada kucing boker di balkon gitu-gitu. Jadi baunya tuh campur gitu deh. Iya, iya. Kadang tuh gue kalau orang-orangnya apa tuh yang suka bau hujan, nah itu gue Petrikor. Petrikor, iya. Gue gara-gara ngekos di situ gue jadi nggak suka bau hujan. Karena kecampur tai basah tadi. Iya. Spotabas itu tadi. Spotabas. Potong tai basah itu tadi. Terus gue pernah waktu itu mau lagi hujan-hujan, pagi-pagi gue mau jalan ke kantor kan. Nah ini udah di kamar yang baru ini kan. Gue keluar kamar, tutup pintu, terus gue jalan di lorong ini. Terus gue mikir gini, gila nih rumah bau banget, bau kayu lapuk gini. Gue sambil kayak gini-gini, bau kayu lapuk, ini bentar lagi pasti roboh nih rumah. Gue cuman mikir gitu ya, ngomong dalam hati. Gue jalan sendirian di ujung koridor deket tangga, tiba-tiba ininya rubuh, brak gitu, jatuh. Plafonnya jatuh. Anjir. Pas banget depan muka gue. Gue tuh bener-bener yang kayak tangan gue langsung gemeteran gitu, yang gue baru mikir kayak gitu, bentar lagi ambruk nih rumah, ambruk depan gue. Bener-bener wah. Terus gue bener-bener cuman ngeliatin ambrukannya itu. Terus gue ngeliat ke atas gini, udah gue jalan ke kantor. Gue ngasih tahu si mbaknya yang kerja itu kan, Mbak, plafonnya rubuh tuh. Hah, plafonnya rubuh? Iya, nggak tahu saya juga. Gue nggak pernah tahu ada plafon yang kelihatan kayak mau rubuh soalnya. Ini tiba-tiba aja jatuh gitu. Terus di jalan deket kosan itu juga, itu kan banyak pohon gede ya. Betul. Iya. Waktu itu gue pernah pulang kantor, abis makan di bebek goreng. Iya. Situ. Nah, abis makan situ, terus waktu itu mantan gue pakai motor kan. Kalau lo tahu jalanan di situ tuh banyak yang di portal. Ya betul. Iya. Nah, Tutup. males kan kayak naik turun motor ngelewatin portal. Akhirnya motornya ditenteng. Terus kita sambil ngobrol gitu. Dia mau nganterin gue ke kosan. Sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada suara orang nyapu. Itu jam berapa? Jam 11. Oke. Nyapu pakai sapu lidi yang buat jalanan itu. Iya. Srok. Gue ngomong sama mantan gue, siapa nyapu jam 11 malam? Iya. Kerajinan banget. Dia ngeliat-liat gini, gak ada yang nyapu. Wah, itu suara apaan dong? Gue udah kayak agak merinding gitu kan. Udah jalan aja, jalan. Terus tiba-tiba, lo tau gak dulu ada ringtone handphone yang bunyinya suara kuntilanak. Iya. Gitu. Iya. Suara kuntilanak itu kan norak banget ya. Itu tuh ada suara kayak gitu. Loh muncul dia. Iya, ada suara kayak gitu. Terus gue bilang gini sama mantan gue, mantan gue yang ngomong ke gue, karena dia tahu gue suka horor gitu kan. Oke. Dia ngomong, jangan pakai ringtone handphone kayak gitu, norak tahu. Hah? Aku kira itu kamu. Ya mana mungkin aku pakai ringtone kayak gitu, ngapain kurang kerjaan? Itu siapa dong? Itu bener-bener nggak ada orang. Di sekeliling itu tuh nggak ada orang sama sekali. Terus kita langsung yang naik motor, udah ayo cepetan naik. Kita jalanin motor kan gitu. Terus pas baru motornya digas, itu di atas pohon-pohonnya itu bunyi kayak gimana sih, kayak daun di gitu. Kayak ada yang kayak dilewatin gitu daun, tapi pohonnya tuh ganti-gantian gitu, nggak satu pohon doang. Sambil suaranya tuh jalan gitu. Iya, suara si ketawa handphone itu ada di situ. Diketawain. Iya, terus udah akhirnya gue nyampe kosan. Menurut gue itu nggak salah satu sih, itu cerita-cerita kosan itu yang bikin gue lumayan trauma ngekos sih. Setahu gue sekarang kan jadi kafe gitu ya. Jadi kafe. Terus teman gue tuh ada yang sering banget ke situ lah. Gue sering banget lihat dia ngepost story di situ. Gue tanya kan, gue bilang, lo takut kalau gue cerita horor nggak? Lumayan sih. Kenapa emang ya? Lo nggak takut ke restoran itu? Kenapa nih? Emang vibesnya sih agak-agak
anyep ya kata dia. Emang lu nggak pernah ngeliat apa-apa? Nggak ada sih, kenapa emang itu? Akhirnya gue ceritain kan, gue ceritain salah satu ceritanya doang nih. Terus kata dia, oh pantesan waktu itu temen gue tuh pernah ada yang bilang, jadi temennya dia tuh ada yang kerja di situ. Terus dia bilang katanya ini tempat tuh entah kenapa sepi banget, ramenya cuman pas grand opening katanya. Sepi, sesepi itu, nggak pernah, jarang banget ada orang datang ke situ. Nggak tahu ada hubungannya apa enggak sih, cuman ya kalau dilihat dari cerita-cerita yang pernah gue alamin di situ kan, yang gue mau bawa cowok ke situ aja nggak boleh, duduk-duduk ngobrol doang ditegor. Tapi sesepi-sepinya masih ada ya sampai sekarang ya kafenya ya? Ada. Tapi dia direnov total kan? Iya. Direnov total rumahnya gitu si bangunan ini. Udah nggak kelihatan sama sekali. Bangun ulang gitu kan? Oke. Tapi gue boleh mundur sedikit ke belakang nggak? Tadi yang ke Pasutri tadi, sampai sekarang berarti masih jadi misteri ya? Apa yang dialamin sama si mbaknya? Apa yang dia lihat gitu? Iya. Sampai dia segitu histerisnya kan? Nggak pernah, kita nggak pernah tahu soalnya ya dia tiba-tiba langsung cabut gitu aja. Ya. Menurut gue sih kalau kekunci di kamar mandi, gue nggak bakalan langsung cabut dari kosan sih. Iya, dan responnya nggak akan sebegitunya kan. Yang penting ya gedor aja sampai ada orang denger gitu kan. Iya. Tolong nih, saya kekunci nih. Iya, gitu. dan itu kan dia cuman ngomong beberapa kali, kita langsung denger dan langsung dibukain kan. Kalau itu gue yang ngalamin, mungkin gue cuman bakalan ketawa-tawa doang, anjir gue kekunci di kamar mandi gitu. Iya sih. Cuman ini menarik ya. Biasanya yang kita dengar cerita tentang penunggu di kosan itu tuh untuk penglaris biasanya. Atau ya yang punya kosan ngelakoni lah. Lo sering denger gak sih ngelakoni itu? Nggak tahu. Ngelakoni itu kayak ngejalanin sebuah ritual lah. Pokoknya peliharaan yang punya kosan intinya gitu. Sifatnya yang udah-udah sih mengganggu nih. Mengganggu pemilik kosan lah. Apapun alasannya gitu. Entah ditongolin, entah diapain gitu. Mengganggu penghuni. Ya, penghuni, sorry. Cuman untuk case ini dia baik ya sebenarnya ya. Iya. Secara kronologikal ceritanya menghindarkan dari ya punten ya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma begitu kan. Sebenarnya mah sasa enggak gimana ya? Ya baik-baik gitu niatnya ya sebenarnya ya. Iya, kayak nggak mau ngejadiin itu kosan yang kayak kosan orang bandel. Gimana sih orang bandel? Bajunya dikeluarin. Orang bandel tuh. Baju dikeluarin. Orang bandel nih tatoan tuh. Nih orang bandel. Orang bandel lu. Ini enggak ya? Enggak. Ada. Iya. Gitu. Jadi cukup unik gitu. Berarti sebenarnya kalaupun ya kita nggak tahu punyanya yang pemilik atau gimana, tapi sifatnya justru melindungi, ngejagain gitu. Cuman karena karena vibes-nya rumah tua dan kayu-kayu ya, jadi menambah kasana kemistisannya tuh. Memang bukan kudu dihindarin ya. Gue sih nggak bisa tuh. Baru ceritakan tadi yang gue di Bali nginep di hotel yang nuansanya kayu-kayu bata-bataan gitu aja tuh kayak gitu. Sampai teman-teman lo bilang rumah itu tuh rumah Conjuring. Rumah Conjuring, iya. Karena siluetnya mirip ya. Iya, terus emang kayak gimana sih, lapuk-lapuk gitu. Jadi dibilang kosan Conjuring. Oke, itu tadi pengalaman lo pas di kosan. Berapa lama berarti ngekos di situ? Setahun. Kejadian ini berarti setelah si rumah sakit atau sebelum? Sebelum, yang di Alam jauh. Sutra. Sebelum. Sebelum. Kalau di Alam Sutra itu berarti beneran tahun kemarin ya? Tahun lalu banget. Bulan April kalau nggak salah. Udah hampir setahun. Ya. Oke. Boleh nggak singkat aja kalau yang itu kali, yang rumah sakit? Singkat mungkin saja teman ya. Kliwon Singkat saja. Mungkin teman Kliwon ada yang belum denger gitu. Jadi itu ceritanya gue tahun lalu gue ada kista di punggung. Jadi sebenarnya ini bukan kista bahaya atau apa ya, karena benar-benar sepele banget lah gitu. Jadi gue pulang kerja tuh gue
kayaknya ini harus dioperasi deh kista gue. Kalau dibiarin lama-lama tuh takutnya begitu gue mau operasi makin mahal. Soalnya kan kista dihitungnya per senti kan. Oke. Iya. Betul. Emang bukan yang kayak mengganggu kesehatan terus gue jadi sakit atau apa, enggak, karena sama sekali nggak sakit. Cuman makin mahal aja yang gue takutin. Oke. Terus gue datanglah ke satu rumah sakit ini yang kebetulan emang deket tempat kerja gue gitu. Cuman kayak nyebrang doang gitu. Terus gue datang tuh kayak jam 8:30 malam. Cuman daftar gitu-gitu. Terus udah gue ke ruangan dokternya. Kebetulan gue udah berapa kali konsultasi ke dokter kecantikan. Katanya ini tuh harus sama ahli bedah. Makanya gue akhirnya datang ke rumah sakit yang rumah sakit umum gitu. Terus ya gue nemuin ahli bedah. Dokternya bilang, oh bisa kok tindakan sekarang. Ini anestesinya cuman kayak 30 menit. Abis itu bisa di bedah kecil doang. Ini cuman operasi kecil, bisa dilakuin di poli, bilang gitu kan. Terus gue bilang, tapi saya mau pakai asuransi gimana ya? Terus dokternya, oh ini asuransi, udah ngomong belum ke bawah? Gue kan nggak ngerti ya. Soalnya ini bener-bener kayak operasi gitu. Gue nggak ngerti flow-nya kayak gimana. Dan gue tuh jarang banget ke rumah sakit gitu. Paling kalau sakit-sakit gitu gue ke dokter gitu doang, ke klinik. Gue jarang ke rumah sakit yang harus pakai asuransi gitu. Terus oh ini mesti tanya dulu ke bawah bisa apa enggak. Oh gitu ya. Ya udah deh. Soalnya kalau nggak salah ada bukan miskom sih. Jadi di asuransi gue tuh ada yang penyakitnya apa-apa gitu loh. Oke. Nah jadi gue mesti approval si asuransinya itu. Jadi gue mesti turun ke bawah buat nanya ke resepsionis. Terus gue juga harus nanya ke kasir kalau in case nggak bisa di cover asuransi, gue harus bayar berapa gitu. Ya udah, jadi gue ke bawah itu di lantai 3. Gue turun dong ke lobby. Dari lantai 3 itu gue masuk lift sendirian. Liftnya ini lift gede banget gitu kan. Udah gue masuk lift, langsung ya anjir kosong lagi liftnya, takut banget gue. Udah gue waktu itu gue sempet lihat tuh kalau lo di lift sendirian, biar lo nggak ada jump scare, lo mundur ke paling belakang. Gitu katanya kan. Untuk ke belakang. Sama. Nah gue belum sempet ngelakuin itu, gue baru kepikiran, tiba-tiba liftnya berhenti. Oh lantai 2, dia berhenti di lantai 2. Ting, kebuka pintunya. Kok pintu gue gak kebuka ya? Ini kan gue di depan gini. Pintu gue gak kebuka. Oh ternyata yang kebuka pintu belakang. Double pintu gitu kan. Gue nengok ke belakang, ruangannya tuh bener-bener gelap. Bahkan bangku-bangku yang di ruang tunggunya itu kayak masih diplastikin. Kayak ruangan baru gitu loh. Kayak ruangan baru, bener-bener gak ada orang sama sekali. Gelap gulita. Terus gue, kenapa berhenti di sini anjir? Gue langsung mencet-mencet. Udah, terus dia ketutup lagi. Ih, gue lemes banget di situ. Gue bener-bener yang kayak, apaan ini? Mana gue baru pertama kali lagi kan ke rumah sakit itu. Udah akhirnya turun ke bawah. Gue ngurusin nanya-nanya soal asuransi itu. Terus katanya, oh ya udah ini di submit aja dulu request buat ininya, buat pengobatannya. Nanti di approve atau enggaknya kita kabarin lagi. Soalnya sebenarnya harusnya di approve dulu baru lo kesini gitu kan. Gue nggak ngerti kan. Udah nanya kasir juga. Gue naik lagi dong ke atas. Gue naik lagi ke lantai 3. Terus kata dokternya, ya udah ini di anestesi dulu aja sambil nunggu approval katanya gitu. Di anestesi. Terus gue ada apalagi sih yang mesti gue urusin, pokoknya gue jadi harus turun lagi ke bawah. Oh lu harus bolak-balik ngurusin dokumen gitu ya, karena sendirian ada form yang tadi tuh mesti gue bawa ke dokter buat ditandatangan sama dokter gitulah. Jadi tuh gue mesti turun lagi ke bawah buat ngasih itu. Waktu gue ceritain ini di TikTok, orang-orang tuh pada nanya, masa ngurusin asuransi sendiri sih, emang kemana agennya gitu. Ini kan gue mendadak ya, jadi agennya tuh emang nggak ada. Agen asuransi gue tuh emang nggak ada, karena ini gue mendadak. Terus ya udah jadi gue naik turun sendirian aja gitu. Terus yang pas kedua kali ini gue udah dengan kondisi di anestesi tuh kan. Gue turun, gue pikir juga sekalian cari makan atau apa gitu kan. Soalnya gue pas banget belum makan gitu. Terus gue turun ke bawah. Pas gue mencet lift di lantai 3 itu,
pas liftnya kebuka, di dalam rame. Gue agak lega tuh di situ karena akhirnya gue nggak sendirian lagi nih di lift ini. Gue takut banget kan kalau ternyata ini lagi berhenti di ruangan kosong itu. Terus udah gue masuk, posisinya karena liftnya udah penuh, gue jadi agak ke depan kan. Dekat pintu. Dekat pintu. Ini dari lantai 3 berarti? Iya, dari lantai 3. Oke. Terus gak lama bunyi lagi, ting. Oh, berhenti lagi di lantai 2. Berhenti di lantai 2. Kali ini yang kebuka pintu depan gue. Kebuka pintu depan. Terus setengah dari orang-orang yang ada di belakang ini keluar. Dan disitulah gue ngeliat, kok orangnya orang-orang tua semua ya, kayak kakek nenek gitu-gitu. Cuman ya udah, mungkin kan kayak kakek nenek itu kadang suka punya komunitas apa, senam jantung lah apa gitu-gitu kan. Mungkin lagi jenguk temennya atau apa gitu. Mereka dada-dada ke orang yang ada di dalam. Gue nggak nengok kan, masa dada-dada terus gue nengok didadain tuh gitu kan, enggak ya. Jadi gue diem aja gitu, gue cuma ngeliatin gitu doang. Dada-dada mereka, tapi nggak ada yang ngomong. Cuman terus gue yang udah, gue mainan handphone gini-gini, udah ketutup lagi tuh, ting. Dah, gue turun nih ke bawah sampai lobi, kebuka, gue keluar dong. Gue keluar, terus gue ngerasa kok gue keluar kayak sendiri ya. Gue nengok gini, mereka semua ngeliatin gue, dan itu nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar juga ada di lobi itu. Nggak ada. Terus otak gue masih loading, ini orang nggak ada yang keluar, pintunya nutup lagi, ting. Terus naik ke atas. Itu gue yang, itu kok orang nggak keluar ya? Gue nggak tahu kenapa gue lemes banget di situ. Akhirnya gue duduk di ruang tunggu. Gue tadinya mau keliling, mau nyari makan gitu kan. Gue nggak jadi. Gue duduk di ruang tunggu. Terus gue mainin handphone sambil mikir, itu kenapa ya orang tadi kok serame itu nggak ada yang keluar. Dan pas gue nengok, ternyata isinya kakek-kakek nenek-nenek semua gitu. Udah, terus gue akhirnya memutuskan untuk udah, gue nggak jadi deh, gue pulang aja. Lu nggak jadi operasi? Enggak. Lu tinggal? Iya. Kan dokternya nungguin. Dokternya nungguin itu. Ih, tapi gue takut. Tinggal. Astaga. Orang udah di anestesi. Itu di kebas itu. Gue itu bahkan masih pakai gelang. Itu Gelang pasien. Iya, yang akhirnya gue cerita di TikTok itu kan, gue tuh masih pakai gelang karena gue emang beneran cabut. Iya. Orang bandel tuh begitu tuh. Orang udah di anestesi. Dokternya begini nih. Mana tuh Mbak? Mana ya? Mana tadi mau gue angkat kistanya ya? Dokter Doris tuh. Yang siapa? Dokter Dono tuh siapa temennya? Boris. Norman Boris. Iya, itu. Kemana ini pasien? Kemana pasienku ini? Aduh. Lu akhirnya kabur, nggak jadi operasi? Kabur. Terus gue cerita sama agen gue kan, karena gue sebenarnya dari tadi tuh komunikasi sama dia. Gue WhatsAppan. Terus gue bilang, sorry, gue nggak jadi deh di rumah sakit itu. Ini gue udah cabut. Hah? Kok cabut? Ini kayaknya bentar lagi ada WhatsApp masuk ke lo karena ini di approve. Dia bilang, lo jangan pergi dulu. Ini di approve kok, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Dia pikir gue takut bayar kali ya. Iya. Emang itu juga. Oh, tambeng bener. Orang kok. Terus si agennya tuh akhirnya gue cerita kan. Gue cerita yang gue alamin itu. Nggak, gila, gue takut banget deh. Gue entah kenapa gue ngalamin gini-gini. Gue ceritain panjang banget. Terus dia iseng nanya ke orang, entah manajemen atau PR-nya gitu, rumah sakit itu. Iya, yang dia emang, ya namanya agen asuransi kan pasti berkomunikasi sama. Betul, nge-link dia pasti. Iya, orang manajemennya kan nanya, lantai 2 rumah sakit ini tuh ada apa ya, emang kosong. Terus si orang manajemen rumah sakit ini, gue baca WhatsAppnya ya, dia screenshotin. Itu orang bilang, oh iya emang kosong karena lagi direnovasi. Lantai 2-nya lagi renov. Iya. Depan belakang itu berarti harusnya kosong. Iya. Jadi liftnya tuh emang pintunya depan belakang. Iya. Tapi bagian depannya ini tuh nggak ada ruangannya. Jadi emang lampunya nyala tapi ruangannya tuh di belakang. Jadi lo kalau mau ke situ tuh kayak muter gini. Iya. Oh iya kebayang. Oke, berarti misterinya adalah si rombongan kakek dan nenek tadi kan keluarnya di lantai 2. Iya.
lantai yang lagi renovasi sebenarnya lagi nggak ada kehidupan. Terus sisanya di lobi mereka nggak keluar. Enggak. Tapi ada basement nggak? Nggak tahu. Tapi mereka kan ke atas. Oh tapi mereka naik Iya, naiknya gue ke lihat atas liftnya panahnya ke atas gitu. Nah pertanyaannya jadinya kayak ini rombongan orang apa bukan ya? Iya. Kayak apa sih ininya perawakannya? Bener-bener kayak manusia aja, cuman ya itu kakek-kakek sama nenek-nenek gitu. Nggak pakai seragam tapi bajunya apa gitu? Enggak. Biasanya kan kayak rombongan umroh, di kepala gue tuh kayak rombongan umroh gitu, ada dress code-nya. Gue juga tadinya tuh nggak notice apa-apa pas pintu liftnya kebuka gue mau masuk karena emang kelihatannya kayak orang biasa aja. Cuman ya itu yang paling shocknya adalah ketika si orang rumah sakitnya sendiri yang ngomong lantai 2 itu nggak dipakai karena lagi renov. Itu dia tuh kuncinya tuh, benar. Itu sampai pas gue upload itu orang rumah sakitnya ngubungin gue. Oh dia paham. Padahal kan lo nggak nyebut. Nggak nyebut dan nggak ada apapun, kan gue bikinnya di rumah. Iya. Bikin videonya tuh gue di rumah. Dan gelangnya juga nggak ada tulisan apa-apa. Kok bisa nge-reach out lo? Nggak tahu. Ya karena kalau yang dibilang dengan ciri-ciri rumah sakitnya cuman satu tuh di kawasan. Tapi gue nggak bilang daerahnya. Lah tadi lo bilang, Bu. Enggak, di TikTok gue nggak bilang. Oh. Iya. Tapi mungkin karena merasa lantai 2-nya lagi direnov. Iya, rumah iya, sakit bisa 3 lantai. Atau aduan dokternya. Pasien kabur. Oh iya. Pasien kabur. Ini. Oh iya. Nah ini. Nah, ini pasienku ini. sing menengo. Ini kabur ini. Apa bikin aku Perempuan tatoan ini. Aduan dokter. Ternyata dia nyariin gue ya. Dokter bosen. Dokter lagi gini. FYP. Pasienku. Nah, ini tolong. Udah di anestesi mabur. Aduh. Biung. Aduan dokter. Iya kali Cak, gara-gara itu Cak. Iya. Bisa jadi ya. Jadi sebenarnya nge-reach out gue karena dicariin dokter Iya, sebenarnya. cariin tuh. Anjir. Gue jadi dejavu deh yang waktu itu kita ceritain tuh tentang rumah sakit atau hotel ya di daerah ini ya. Yang waktu itu Dencil juga nebak-nebak. Oh, hotel. Oh, hotel ya? Iya, lagi Hotel staycation keluarga. Oh iya benar. Benar. Iya. Om gue pernah dirawat di sini kalau emang bener ini rumah sakitnya. Rumah sakit yang sama. Iya, rumah sakitnya kan rebranding gitu ya. Ya udah gak apa-apa lah. Kalau Ini bukan sih? Bukan? Iya. Nah iya kan cuman desa memang. Rame loh. Iya. Enggak, tapi parkirannya tuh emang rame. Jadi gue pikir ini rumah sakit rame. Tapi begitu gue masuk sepi banget. Kenapa ya? Sehat-sehat kali orang situ ya? Iya. Mungkin orang situ strong. Aneh banget. Sehat-sehat kali ya orang sini. Iya, sepi rumah sakitnya. Lah orang enak kompleknya. Bener. Jogging, makan Bener. sehat, Bener. hidup tanpa pikiran. Orang-orang sugih. Enak Enak banget. Iya. Wong Sugi. Wong Sugi. Bahkan gue nggak antri waktu itu sama sekali. Iya. Dan gue tidak merasakan hal apapun di sana waktu gue ngejenguk om gue stroke waktu itu. Mungkin seremnya karena lantai 2-nya lagi direnov itu Nah, kali. itu. Jadi sepi, gelap gitu. Moodnya jadi kayak gitu. Iya. Kayak mall yang kita nonton premier kan. Ya, benar. Itu kan karena lagi direnov jadi Iya. begitu banget lah hawanya. Makin gitu. Lo daripada nyari makanan di bawah mendingan nyebrang. Lebih banyak enggak ya? Ya kan itu baru proses turun doang udah kayak gitu. Oh iya benar juga sih. Udah gak usah ke mantri aja, ke mantri. Atau nyeset sendiri. Udah sekarang udah dioperasi. Oh masih Oh, udah. masih kebas ini. Loh. Ya jadi tapi aman-aman aja sama pihak rumah sakit. Nggak tahu sih, nggak gue balas soalnya. Oh, mantep. Bandel banget. Rebel bro, rebel. Ya soalnya Rebel. gue mau balas apa? Gue mau balas apa? Ya juga sih. Kan VN gua aja, nggak- VN hantu loh gitu. VN aja balesnya. Hantu lu. Nah, udah. Oke, Kak Oke, Taca, thank you so much udah mampir ke PMK. Sama-sama, makasih udah diundang ke sini. Yoi. Yes. Sukses terus buat kontennya, buat usahanya juga. Ya, amin. Ya, nanti kita akan Sukses pesen juga. nih custom cake.
kalau Bener dia ya. ulang tahun. Bener gue mah. Ya. Tapi kita akan bikin yang paling rumit, yang lo nggak bisa dan lo menyerah. Gua kayaknya nggak bisa. Apa Nirmana? Apa? Oh, enggak. Enggak, itu anak desain grafis biasanya bikin yang kayak segitiga kecil-kecil gitu. Oh iya. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Pokoknya apapun yang ada di kepala kita lah. Iya. Tokoh politik. Boleh. Elang bondol, ada pernah order nggak elang bondol gitu? Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.